mulai minggu malam kita akan ada perubahan sistem operasional. Jadi gua nih, kalau gua anggap 2 bulan kemarin ini ya nggak salah sih benernya. Nggak ada salahnya orang berambisi itu, benernya nggak ada salahnya selagi alurnya positif. Hanya saja kesalahan gua adalah gua nggak ngelihat amunisi gua, Mas. Jadi gua nggak apa ya, nggak ngelihat amunisi gue nih beda, nggak kayak orang-orang tahunnya pres ya kan. Amunisi gue tahunnya udah dibilang setengah tua lah, nggak tua banget tapi setengah tua. Jadi gue pengennya udahlah kita ngendorin ambisi dikit, nggak apa-apa. Terus gue pengen fokus di angkatan malam, jadi angkatan paginya ntar gue cuma jalan 1 doang mungkin dari timur sama barat. Termasuk Selawi sama ini. Jadi gue pengen bisnya lebih ini aja, lebih banyak istirahat. Tapi ada faktor positifnya juga, gue jadi bisa ngambil jarak yang jauh lebih jauh lagi. Contoh, gue lagi ngevaluasi nih Wuleri, terus gue lagi ngevaluasi Balaraja, Kota Bumi. Jadi nggak perlu ngejar gitu. Karena jadi mulai minggu depan ntar mungkin gue bakal nambah 1 jurusan Kota Bumi nanti. Itu aja sih. Soalnya kalau gue paksain tiktokan terus, puter balikan terus, berangkat pagi, berangkat malam dari timur, berangkat pagi dari barat, berangkat sore malam dari barat, berangkat pagi dari timur. Ya mungkin yang sehat mas, cuman gue mikir kalau ada gangguan di jalan, ada trouble, armada kita masih terbatas banget. Beberapa kali trouble di jalan kemarin jadi bikin gue sadar, oh ternyata kita butuh waktu istirahat yang lebih lama, butuh waktu maintenance yang lebih tenang. Terus kita juga harus sadar diri bahwasanya armada kita terbatas, armada bantuan belum ada. Buka Balaraja biar siap. Tania tadi perasaan nongol di sini. Kita ngopi di Villa Tomang, baru Kota Bumi mas. Villa Tomang. Kudu nyiapin bis cadangan mas gak? Cadangan itu benernya ini mas, solving problem. Tapi nyediain bis nganggur itu bukan solusi juga. Karena bis nganggur itu juga butuh ngangsur mas. Jadi kata-kata yang paling tepat adalah ya itu tadi, ngedinginin mesin lebih aja. Soalnya kalau gue pikir-pikir, kalau kita TikTok emang hasilnya agak gede, tapi selisihnya nggak banyak mas. Selisih paling cuma 200-300 ribu selisihnya, nggak sampai 500 ribu selisih. Kalau kita mau fokus di angkatan malam aja sama angkatan TikTok pendapatannya, tapi di mesin lebih awet mas, lebih worth lah. Anak-anak juga gue bisa neken BOP ya kan, makanya gue bisa ngasih servis makan jatuhnya kan. Pengurangan BOP gue nggak gue ambil buat keuntungan pribadi gue, enggak, gue kembaliin ke penumpang. Jadi gue ngurangin BOP tapi gue bisa ngasih servis makan ke penumpang. Begitu Kang Mas, nggak usah tektokan. Memang angkatan pagi, kalau pagi itu cuman tambahan mas, sifatnya cuman tambahan. Kalau pagi itu nggak ada mas rame full 100% dari barat sama timur gitu. Emangnya lebaran. Pagi itu sifatnya tambahan. Ibaratnya kalau dari timur berangkat kalau malamnya berangkatnya isi 30, isi 40, isi 20, paginya paling 8, 11, 15 gitu. Nggak bisa full kanan kiri gitu kalau nggak hari-hari tertentu, nggak. Ntar angkatan paginya yang mau gue buka pertama kali dari Selawi mas, Margasari. Gue belum bisa buka belik mas.
Jatuhnya kan pendapatan driver berkurang mas kalau gak TikTok. Dibilang berkurang juga enggak, justru malah bertambah, karena mereka udah nggak berdua lagi, sendirian. Makanya gue nggak bisa nerima lowongan supir dulu. Ntar jadi supirnya cuma satu aja. Kalau mereka mau berdua silahkan, tapi yang jelas anggaran gue segitu. Kemarin habis gue meetingin anak-anak, mas invest bus bisa DM aja nomor WA. Sampai kudu kurang, emang kurang sehat gue. Mantap, fasilitas plus kita bisa manjangin jarak mas. Yang tadinya cuma sampai Cikokol, Karawaci, ntar pengen gue tarik sampai ke Cibodas, kalau enggak Kota Bumi ntar. Target MKI ekspansi wilayah. Mas boleh nggak gue shuttle dulu nih 8 unit. Ntar 8 unit kalau udah kebuka semua, kita udah settle, baru kita ntar nyari tambah-tambahan lagi bis. Banyak buka-buka kalau belum settle juga. Benernya ini belum waktunya kita tuh nanya penumpang kita berapa, okupansi kita berapa, itu nggak waktunya mas. Waktunya ini tuh waktunya buat nyetabilin jalur mas. Jadi nggak ada sejarahnya mas. PO buka terus lu tanyain okupansi. Sebulan, 2 bulan buka, 3 bulan buka, lu tanyain okupansi. Enggak. Orang buat punya okupansi ke titik stabil itu rata-rata bisa gunain waktu sampai 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun baru penumpangnya stabil, itu juga banyak. Paham ya? Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan baru, apalagi kayak kita gitu, nanyanya pertama jangan okupansi, yang ditanyain pertama jalurnya gimana mas, karena nyetabilin jalur itu utama. Nyiapin armada ya kan, normalisasi armada. Oh ya bisa udah normal nih, udah nggak rusak-rusakan, udah dikit banget kendala operasional dari buat bis ya di jalan. Ntar kalau udah baru jalurnya nih udah telaten belum, tiap hari udah ditemin belum, ngetemnya udah sesuai jam belum, jalurnya, titik droppingnya, titik boardingnya udah stop. Itu ntar ditelatenin mas, ditelatenin sampai berbulan-bulan. Ntar baru penumpang ada pelanggan. Karena sampai saat ini mungkin yang naik yang udah jadi pelanggan nggak banyak, yang banyak itu penumpang bukan pelanggan. Saat ini pelanggan ya banyak juga, tapi tetap masih banyakkan penumpangnya daripada pelanggan. Karena kita ngumpulin pelanggan dikit-dikit. Ntar kalau udah stabil, wah, pelanggannya udah banyak, udah mateng. HR yang segede itu aja dulu gua ngeritis Pekalongan itu 3 bulan mas, 4 bulan lah baru stabil. Per bulannya dulu gua ngebakar duit hampir 300 juta. Itu dulu HR yang segede itu. Ini MTI mas, modal operasional nggak ada, tapi gua masih survive 2 bulan. Namanya masih bisa lu lihat di lapangan. Itu kalau nggak saking kencengnya otak gua muter, nggak kuat mas. Simpelnya menjaring pelanggan dan betul. Jadi saat ini lagi mulai nge-build ke arah situ. Dan saat ini gue masih stabilisasi jalur. Normalisasi armada udah gue anggap selesai nih. PR gue udah hampir nggak ada buat normalisasi armada. Tinggal nyetabilin jalur aja, nelatenin bahasa. Subsidi dari hasil, kalau nyubsidi sih enggak mas, alhamdulillah enggak. Ya pas lah dipakai buat operasional, buat maintenance, buat perbaikan. Kan aku masih bilang kita lagi di tahap normalisasi bis. Namanya beli bis second kan banyak banget kurangnya.
Contoh kayak 05 kemarin kompresor segelondong ya kan, turun kompresor. Belum ini Andi ini 06 kompresor AC, belum nyetabilin kaki-kakinya mas, per-pernya. Jadi duitnya ke situ. Tapi alhamdulillah nggak nyubsidi. Makanya ntar itu kalau udah enak, solar cukup, gaji karyawan cukup, udah. Gua aja nih 2 bulan ini belum gajian mas. Tanya Marisan. Gua nggak gajian sama sekali. Paling gua cuman Risa ngasih gua ibaratnya kalau ya buat keperluan gua pergi apa gimana jalan gitu. Gua belum ngerasain hasil dari MTI sama sekali, belum. Karena gua lebih pentingin anak-anak mas. Gajian mereka, staff-staff gua.